Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, yaitu yang berjudul Penyebab dan Dampak Konflik di Madrasah atau Sekolah pada mata kuliah Manajemen Konflik dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Fauzi MPD. Di sini kelompok kami terdiri dari 2 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Qurratul Aini Adawiyah dengan NIM 0604032094. Lalu ada rekan saya. Ini saya Fadilat Yusro dengan NIM 0604032079. Berikut adalah subbab pembahasan yang kami bahas. Dalam suatu sekolah atau madrasah pasti sering terjadi konflik. Nah, konflik ini sering terjadi karena ditimbulkan oleh sebab-sebab yang melatar belakanginya. Nah, di antara sebab-sebabnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu konflik timbul karena perbedaan peran antara pimpinan dan juga bawahan. Lalu ada perbedaan kepribadian, perbedaan kebutuhan, dan juga perbedaan sistem nilai dan tujuan yang ingin dicapai. Lalu yang kedua, adanya ambisi dari salah satu pihak atau individu untuk lebih berkuasa. Lalu ada keadilan yang tidak merata antara anggota yang satu dengan anggota yang lain. Lalu yang ketiga yaitu persaingan dan juga perebutan kekuasaan untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas. Keempat, adanya kompensasi gaya kepemimpinan dan juga tingkat ketergantungan antar kelompok yang tidak sesuai dengan kemampuan anggota kelompok. Lalu yang kelima adalah komunikasi yang buruk, sehingga menimbulkan kesalahpahaman atau perbedaan persepsi antara apa yang disampaikan dengan apa yang diterima itu berbeda. Yang keenam yaitu konflik yang sebelumnya tidak diselesaikan secara tepat, sehingga menimbulkan problem atau menjadi sumber konflik untuk masa yang akan mendatang. Yang terakhir, situasi dan juga kondisi di luar organisasi yang dianggap tidak representatif dalam memberikan rasa nyaman. Lalu untuk materi yang kedua yaitu dampak konflik positif dan negatif konflik. Selamanya konflik yang terjadi dapat berdampak negatif saja. Ada kalanya beberapa konflik dapat menimbulkan dampak yang positif. Berikut adalah beberapa dampak positif dari adanya konflik. Yang pertama, sebagai ajang atau media untuk introspeksi diri, sehingga anggota kelompok mampu mengetahui penyebab terjadinya suatu konflik. Lalu yang kedua, konflik dapat dijadikan sebagai acuan atau cambukan untuk menumbuhkan motivasi kerja atau semangat baru, serta meningkatkan ketertiban dan juga kedisiplinan sehingga kinerja individu atau produktivitas yang dikerjakan dapat meningkat. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan hubungan kerjasama yang produktif, sehingga dapat mendukung setiap individu untuk saling memahami mengenai keberagaman pekerjaan, pembagian tugas, serta tanggung jawab yang berbeda dari masing-masing anggota kelompok. Lalu keempat, memberikan saluran baru untuk komunikasi yang lebih baik dan memberikan peluang untuk menyalurkan emosi. Lalu yang kelima, semakin sedikitnya tekanan, intrik yang menyebabkan stres akan menghasilkan produktivitas kerja yang melonjak. Baik, untuk dampak positif yang keenam yaitu memberi peluang kepada orang lain untuk merangkai strategi dalam memecahkan masalah. Selanjutnya, dampak negatif dari terjadinya konflik diantaranya yaitu yang pertama yaitu munculnya perasaan subjektif dan juga timbulnya rasa emosional. Kedua, munculnya sifat a priori. Nah, sifat ini memandang bahwa pendapat orang lain itu selalu salah dan merasa dirinya yang paling benar. Lalu yang ketiga yaitu konflik yang berkelanjutan dan tidak segera diselesaikan akan menimbulkan rasa saling benci antar anggota kelompok. Lalu yang keempat, menimbulkan stres. Nah, stres ini dapat menghambat kinerja atau produktivitas dalam suatu organisasi. Kelima, pembagian tugas yang tidak sesuai dengan kemampuan individu akan menimbulkan konflik antar individu dalam proses penyelesaian tugas. Keenam, hancurnya atau retaknya persatuan kelompok sehingga menyebabkan rasa solidaritas yang kurang dalam suatu kelompok. Ketujuh, perubahan kepribadian pada diri setiap individu. Dan yang terakhir, akomodasi, dominasi, dan takluknya salah satu pihak. Pembahasan yang terakhir adalah mengenai hubungan antara konflik, persaingan, perubahan, dan kerjasama. Konflik akan selalu berkaitan dengan adanya persaingan, perubahan, dan kerjasama. Karena konflik sendiri dengan persaingan dan kerjasama adalah merupakan bagian dari proses interaksi sosial yang akan menghasilkan perubahan atau bahkan disebabkan oleh adanya perubahan itu sendiri. Sekian, itulah pembahasan dari kami mengenai dampak dan penyebab dari konflik yang ada di sekolah atau madrasah. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.